Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Seluruh koruptor, pejabat, dan elit-elit politik dijamin gemetar karena Presiden Prabowo Subianto tadi malam baru saja membuat sebuah pengumuman yang sangat menggemparkan. Di mana Pak Prabowo, teman-teman, ini berkeinginan untuk membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil dengan keamanan maksimum. Ya teman-teman, bagaimana tidak ngeri? Ini koruptor saat ini memang sudah menjadi penyakit di Indonesia, di negara kita, di mana hampir semua lini teman-teman yang bisa dikorupsi dibabat habis oleh para koruptor. Kita sebut saja di bagian asuransi ini Jiwasraya, di bagian perminyakan ini ada Pertamina korupsi Patraniaga, di bagian minyak goreng teman-teman kemarin minyak kita juga ternyata dikorupsi, perpajakan juga sama dikorupsi oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Jadi sudah sangat banyak ini koruptor-koruptor yang berkeliaran dan harus tentunya ditindak tegas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau kita melihat teman-teman, sel-sel tahanan para koruptor memang cukup mewah, di mana di dalamnya ada AC, ada kulkas, ada TV, serasa di hotel saja ini para koruptor. Tapi Pak Prabowo di sini ingin mempunyai penjara khusus koruptor di pulau terpencil tanpa internet dan tentu dengan keamanan yang maksimal. Ini tentu bakal membuat para pejabat-pejabat kita berpikir berulang-ulang kali karena bisa saja teman-teman sekali masuk koruptor itu takkan bisa lagi keluar atau ya mungkin itu bakal menjadi tempat peristirahatan terakhir. Informasi ini teman-teman kita dapat dari langsung dari Sekretariat Presiden, di mana videonya yang berjudul Presiden Prabowo Subianto bocorkan rencana bikin penjara khusus koruptor kokoh dan terpencil. Dalam press release singkatnya kita bacakan dulu. Di sini Presiden Prabowo Subianto merasa marah terhadap para koruptor. Sebagai tindak lanjut, dia bertekad untuk membangun penjara khusus bagi koruptor dengan tingkat keamanan yang sangat ketat. Saya akan sisihkan dana dan saya akan bikin penjara yang sangat kokoh. Sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat kokoh di tempat yang sangat terpencil. Mereka tidak akan bisa keluar malam-malam. Mereka tidak akan bisa keluar lagi, kata Pak Prabowo di kantor Kemendikmen Jakarta pada Kamis tanggal 13 Maret 2025. Ini teman-teman sangat luar biasa, kita patut aplaus ya, patut apresiasi, dan mudah-mudahan nanti penghuni pertamanya ya kalau misalnya terbukti bersalah, ini ada Sekjen PDIP yang sudah mengantri untuk masuk Hotel Rodeo, ada juga beberapa pejabat-pejabat yang juga terlibat dalam korupsi ya. Mudah-mudahan bisa masuk juga ke sini 9 orang yang korupsi di Patraniaga, Pertamina Patraniaga juga sudah siap ngantri untuk jadi penghuni pertamanya nih Pak Prabowo. Biar lebih lengkap kita simak saja langsung ini pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto soal membuat penjara khusus bagi para koruptor. Presiden Prabowo Subianto bilang akan membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Pernyataan ini disampaikan saat memberikan pidato dalam peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Saudara. Presiden memastikan akan menyisihkan anggaran untuk membangun penjara khusus koruptor. Presiden bilang pemilihan lokasi penjara di pulau terpencil agar koruptor bertemu hiu di laut. Presiden menyebut korupsi menyebabkan kebocoran anggaran sehingga sumber daya tidak sampai ke rakyat yang membutuhkan. Apa yang terjadi? Kebenaran selalu akan menang, saudara-saudara sekalian. Kita berada di jalan yang benar, kita bertekad membela rakyat kita. Pendidikan kunci daripada semuanya, tapi untuk pendidikan yang bagus, kita perlu apa? Uang. Benar. Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon, uang. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang, pinter, pandai, cerdas, handal, hemat, iya kan? Bagaimana pepatah ajaran orang tua kita? Hemat pangkal kaya. Nggak ada boros bisa kaya. Nggak ada bocor bisa kaya. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan
bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya. Ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Mengembalikan independensi lembaga anti korupsi KPK dan segera mengesahkan undang-undang perampasan aset untuk memberi efek jera pada koruptor. Nilai bahwa penting bagi pemerintah untuk segera mengembalikan kondisi independensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi kembali seperti sebelum revisi Undang-Undang KPK di 2019. Kedua, apabila memang hendak memberikan efek jera bagi para koruptor, yang lebih urgent dan lebih efektif yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah segera mengesahkan RUU perampasan aset, yang mana di dalamnya dapat lebih optimal untuk merampas kekayaan dari koruptor sehingga tidak bisa lagi dinikmati pasca mereka keluar dari penjara. Ya, sebagai praktisi hukum nih, apa urgensinya menurut Anda akhirnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa perlu nih membangun penjara khusus untuk koruptor, apalagi penjaranya ini harus di pulau terpencil? Bung Yasir, kalau kita lihat karakter penjahat koruptor ini kan bahkan sampai ada yang disebut itu Liga Klasemen Korupsi. Nah, kalau kita melihat misalnya mulai tahun 98 di mana runtuhnya katakanlah Orde Baru, salah satu yang penyebabnya itu adalah korupsi. Nah, memang kita sudah melahirkan katakanlah lembaga KPK yang korupsi juga kita kategorikan extraordinary crime, tapi fakta selama ini yang terjadi, misalnya para koruptor ini bahkan kejahatannya dikategorikan sekelas katakanlah kejahatan misalnya teroris extraordinary, tapi para narapidana itu diperlakukan sangat istimewa atau bahkan berbeda dengan kejahatan yang biasa. Misalnya Yasir, kita lihat misalnya kalau para pencuri katakanlah ayam, katakanlah begal, itu mereka harus berdesak-desakan. Tetapi kita melihat kejadian di mana mantan atau yang sedang menjalankan narapidana koruptor bisa pergi ke luar negeri nonton, yang dulu beberapa waktu yang lalu mereka bisa mendatangkan wanita atau bahkan mereka pakai AC, kemudian pakai punya kulkas. Ini menciderai amanat sesungguhnya rasa keadilan daripada kita semuanya. Nah, kita mengapresiasi pemerintah khususnya Presiden Prabowo setelah aparat penegak hukum serius untuk memberantas. Saya kira biar seimbang, biar holistik, bukan sekedar tuntutannya serius, tetapi mereka ini juga harus diperlakukan seperti juga tindakan mereka ini yang extraordinary crime. Berarti menurut Anda ini merupakan salah satu... Sehingga kalau misalnya mereka katakanlah tidak bisa lagi keluar malam,
karena dana-dana yang mereka miliki, atau menerima tamu, melakukan seperti kerja-kerja mereka selama ini. Menurut saya ini juga yang membuat pemberantasan korupsi kita tidak efektif. Nah, jadi menurut oleh Anda, karena Bang ini Sohar, politik. ini efektif untuk memberantas korupsi, memberikan efek jera kepada mereka yang tadi disebut ini adalah kejahatan luar biasa dengan membangun penjara di pulau terpencil? Ya, saya kira ya. Jadi artinya gini loh, uang yang mereka nikmati itu kan sebenarnya mengapa mereka katakanlah untuk korupsi, dengan hasil korupsi yang mereka dapatkan itu mungkin mereka mendapatkan privilege, mereka bisa mendapatkan katakanlah keistimewaan. Tapi seandainya mereka ditempatkan di tempat khusus, tentu uang yang mereka miliki itu tidak bisa lagi mereka manfaatkan untuk mendapatkan katakanlah kenikmatan hedonisme. Oke. Tetapi mereka betul-betul akan berdampak psikologis mereka, sehingga ini harapan kita kepada 280 juta rakyat Indonesia ketika mereka melakukan korupsi, mereka berhitung. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan tegas dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan ingin membuat sebuah penjara khusus di pulau terpencil dengan keamanan tingkat tinggi untuk para koruptor yang memang sangat meresahkan, sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Pak Prabowo di sini tidak ingin ada kebocoran anggaran sekecil apapun. Jadi jangan kaget teman-teman kalau misalnya ada ring 1 ke Presiden Pak orang mungkin kenal dekat dengan Pak Prabowo yang kena korupsi, karena Pak Prabowo di sini sekali lagi tak pandang bulu teman-teman. Para mafia di Pertamina satu persatu dipecat, dicopot, diciduk. Bahkan teman-teman dari partai sebelah, partai mantan penguasa juga satu persatu sudah jadi tersangka. Kita tinggal tunggu waktu. Tanggal mainnya Pak Prabowo akan memberantas lebih banyak para mafia, para tikus-tikus di Dewan yang memang sangat meresahkan bangsa Indonesia. Kita bakal dukung terus Pak Prabowo. Kita doakan Pak Prabowo berhasil membawa Indonesia menjadi Indonesia Emas di 2040. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.